Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di mata kuliah formulasi sediaan steril. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai injeksi volume kecil. Menurut USP, larutan parenteral volume kecil adalah injeksi yang dikemas menurut label pada kemasan mengandung kurang dari 100 ml. Kemudian untuk pengertian sediaan injeksi itu sendiri, sediaan injeksi merupakan sediaan steril berupa larutan, emulsi, suspensi, atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan secara parenteral. Suntikan dengan cara menembus atau merobek jaringan ke dalam atau melalui kulit atau selaput lendir. Oke, sediaan parenteral itu sendiri haruslah steril karena nantinya akan diinjeksikan atau disuntikan melalui kulit atau membran mukosa ke dalam kompartemen tubuh yang paling dalam, sehingga harus dicegah terjadinya infeksi akibat kontaminasi mikroba dan bahan beracun yang terdapat pada sediaan parenteral itu sendiri. Oke, selanjutnya menurut definisi dalam farmakope, sediaan steril untuk parenteral digolongkan menjadi 5 jenis yang berbeda, yaitu yang pertama, obat larutan atau emulsi yang digunakan untuk injeksi ditandai dengan nama injeksi, kemudian disertai dengan nama zat aktif pada sediaan injeksi tersebut. Contohnya, injeksi, kemudian dilanjutkan oleh insulin sebagai zat aktifnya. Maka ditulis dengan injeksi insulin. Kemudian yang kedua, sediaan padat kering atau cairan pekat yang tidak mengandung dapar, mengencer, atau bahan tambahan lain, dan larutan yang diperoleh setelah penambahan pelarut yang memenuhi persyaratan injeksi. Kita dapat membedakannya dari nama bentuknya. Dapat ditulis dengan zat aktif sediaan, kemudian dituliskan steril. Contohnya, ampicillin sodium steril. Yang ketiga, sediaan tertera pada nomor 2, tapi mengandung satu atau lebih dapar, mengencer, atau bahan tambahan lain, dan dapat dibedakan dari nama bentuknya. Dapat ditulis dengan nama zat aktif diikuti dengan untuk injeksi. Sebagai contoh, methicillin sodium untuk injeksi. Yang keempat, sediaan berupa suspensi serbuk dalam medium cair yang sesuai dan tidak disuntikkan secara intravena atau ke dalam saluran spinal. Kita dapat membedakan dari nama bentuknya, ditulis dengan nama zat aktif, diikuti suspensi steril. Contoh, kortison suspensi steril. Yang kelima, sediaan padat kering dengan bahan pembawa yang sesuai bentuk larutan yang memenuhi semua persyaratan untuk suspensi steril setelah penambahan pembawa yang sesuai. Kita dapat membedakannya dari nama bentuknya, ditulis dengan zat aktif, kemudian diikuti steril untuk suspensi. Sebagai contoh, ampicillin steril untuk suspensi. Untuk injeksi volume kecil, ada dibagi menjadi injeksi volume kecil takaran tunggal dan injeksi volume kecil takaran ganda. Untuk yang pertama, yaitu kita lihat dulu dari ampul. Ampul ini merupakan injeksi volume kecil takaran tunggal. Untuk ampul sendiri, dia wadahnya berbentuk silindris, terbuat dari gelas yang memiliki ujung runcing dan bidang dasar datar.
Untuk ukurannya ada 1, 2, 5, 10, 20, dan kadang-kadang ada 25 serta 30 mm. Ampul dikatakan wadah tekaran tunggal karena total jumlah cairan yang ditentukan untuk pemakaiannya digunakan untuk satu kali pemakaian atau satu kali injeksi. Nah, bisa dilihat pada gambar, ini merupakan wadah sediaan ampul. Jadi wadah sediaan ampul ini terbuat dari gelas atau terbuat dari kaca dengan bagian bawahnya datar dan bagian atas atau lehernya runcing. Dan untuk memakai sediaan ampul ini digunakan untuk sekali pakai atau dosis tunggal, sehingga cairan yang diambil dari sediaan ampul ini hanya dipakai untuk satu kali penggunaan saja. Kemudian apa itu wadah dosis tunggal? Jadi wadah dosis tunggal itu merupakan suatu wadah kedap udara yang mempertahankan jumlah obat steril yang dimaksudkan untuk pemberian parenteral sebagai dosis tunggal, dan yang bila telah dibuka tidak dapat ditutup rapat kembali. Ini merupakan jaminan bahwa sediaan dosis tunggal ini tetap steril. Kemudian wadah dosis tunggal yang biasanya disebut ampul, untuk menutup rapat wadahnya pada bagian lehernya yang berbahan dasar gelas atau kaca, maka dilakukan dengan melebur wadah gelas bagian lehernya dalam kondisi aseptis. Wadah gelas dibuat mempunyai leher agar dapat dengan mudah dipisahkan dari bagian badan tanpa terjadi serpihan-serpihan gelas pada saat lehernya dipatahkan sewaktu akan mengambil cairan dari dalam ampul. Sesudah membuka ampul dengan mematahkan bagian leher ampul, isi ampul dapat dihisap ke dalam alat suntik. Kemudian setelah ampul dibuka, ampul ini tidak dapat ditutup kembali, sehingga apabila ada cairan sisanya tidak bisa digunakan kembali karena sterilitas isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi. Untuk injeksi volume kecil ada dibagi menjadi injeksi volume kecil tekaran tunggal dan injeksi volume kecil tekaran ganda. Untuk yang pertama yaitu kita lihat dulu dari ampul. Ampul ini merupakan injeksi volume kecil tekaran tunggal. Dengan cara pengisian ampul berulang kali dengan cairan pencuci dan akhirnya dikosongkan, dapat diperoleh ampul yang bersih dan menjamin bahwa seluruh partikel pengotor dan serpihan gelas telah dihilangkan dari dasar ampul. Kemudian setelah dicuci dengan air, untuk menghilangkan air yang ada di dalam ampul tadi, maka dimasukkan aliran udara bertekanan untuk menekan keluar sisa-sisa air sampai ampul mengering. Kemudian kita masuk ke pengisian ampul. Untuk pengisian ampul dengan larutan obat dilakukan pada sebuah alat khusus pada pabrik dengan alat pengisi yang bekerja secara manual maupun secara elektris. Baik, selamat datang di mata kuliah formulasi sediaan steril.
Oke, ini ada contoh beberapa bentuk persediaan obat dalam kemasan ampul atau wadah dosis tunggal. Jadi bentuknya ampul ini dia berasal dari bahan yang gelas. Kemudian untuk menggunakannya itu dengan mematahkan di bagian leher. Biasanya di bagian leher itu sudah ada diberi tanda di bagian mana ampul dapat dipatahkan. Baik, kita masuk ke bentuk sediaan injeksi volume kecil selanjutnya, yaitu vial. Vial ini merupakan injeksi takaran ganda karena dia dapat digunakan dengan dosis ganda dan memiliki kapasitas atau volume antara 0,5 ml sampai 100 ml. Nah, ini adalah gambar bentuk kemasan dari vial. Jadi untuk sediaan vial itu dikemas dengan menggunakan vial yang berbahan dasar kaca atau gelas. Jadi untuk penutup vial ini di bagian atasnya ditutup dengan menggunakan karet. Berbeda dengan ampul tadi. Kalau untuk sediaan ampul tidak bisa ditutup kembali, sedangkan untuk vial ini karena kemasannya penutupnya dari karet, maka itu bisa digunakan berulang kali karena tidak perlu membuka penutup karetnya. Kemudian bagaimana cara untuk mengambil cairan dari dalam vial ini? Dengan menyuntikkan squid atau jarum suntik ke bagian karetnya, menembus karet, kemudian baru diambil cairan injeksinya. Kemudian kita masuk ke pengisian ampul. Untuk pengisian ampul dengan larutan obat dilakukan pada sebuah alat khusus pada pabrik dengan alat pengisi yang bekerja secara manual maupun secara elektris. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk sediaan injeksi dalam wadah vial atau takaran ganda. Yang pertama, untuk injeksi dalam wadah vial atau takaran ganda perlu ditambahkan pengawet karena sediaan injeksi yang akan digunakan itu berulang kali sehingga kemungkinan adanya kontak dengan lingkungan luar yang ada mikroorganismenya, maka diperlukan pengawet di dalam cairan injeksi untuk vial. Kemudian yang kedua, untuk subkutan dan intravena harus dihitung isotonis atau tonisitasnya. Yang ketiga, perlu ditambahkan dapar untuk mengatur pH sediaan sesuai dengan pH stabilitas zat aktif. Kemudian yang keempat, zat pengawet kecuali dinyatakan lain adalah zat pengawet yang cocok yang dapat ditambahkan ke dalam injeksi. Kemudian diisikan ke dalam wadah ganda atau injeksi yang dibuat secara aseptik. Dan untuk zat yang mempunyai bakterisida tidak perlu ditambahkan pengawet. Baik, kita masuk ke bentuk sediaan injeksi volume kecil selanjutnya, yaitu vial. Vial ini merupakan injeksi takaran ganda karena dia dapat digunakan dengan dosis ganda dan memiliki kapasitas atau volume antara 0,5 ml sampai 100 ml. Kemudian ada pengujian atau pemeriksaan sediaan setelah sediaan injeksi dibuat. Jadi setelah larutan injeksi ditutup kedap dan disterilkan,
perlu dilakukan pemeriksaan atau evaluasi untuk memastikan kualitas dari sedian injeksi yang telah dibuat. Baru kemudian diberi etiket dan dikemas setelah melalui pengujian kualitas. Ada beberapa pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk sedian injeksi. Yang pertama ada pemeriksaan kebocoran, kemudian ada pemeriksaan sterilitas, pemeriksaan pirogenitas, pemeriksaan kejernihan, pemeriksaan keseragaman bobot, pemeriksaan keseragaman volume, pemeriksaan kadar, dan pemeriksaan pH. Oke, sekian untuk materi injeksi volume kecil hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.